Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi matematika diskrit, yaitu mengenai teori himpunan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu himpunan. Himpunan adalah objek-objek tidak terurut. Jadi kita bisa mengambil sekumpulan objek, kita jadikan suatu kelompok, kita tidak perlu mempermasalahkan urutannya. Kemudian objek di dalam himpunan itu disebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Nah, ketika kita bisa menotasikan suatu unsur di dalam suatu himpunan dengan notasi seperti ini. Jadi kita menotasikan A kecil, anggota A besar. Nah, ini menandakan bahwa A di sini adalah elemen dari A. Kemudian kita punya notasi A, kemudian ada E yang di slash gitu ya, yang dicoret. Nah, ini menandakan bahwa A kecil itu bukanlah anggota atau elemen dari himpunan A besar. Secara umum biasanya ketika menotasikan himpunan itu menggunakan huruf besar, sedangkan huruf kecil itu biasanya digunakan untuk menotasikan anggota dari himpunan. Selanjutnya misalkan kita punya himpunan ya. Himpunannya saya sebut di sini himpunan V, itu adalah himpunan huruf vokal dalam alfabet. Nah, kita bisa menuliskannya V sama dengan kurung kurawal A, E, I, O, U. Nah, kurung kurawal di sini ini menandakan bahwa objek yang berada di dalam kurung kurawal itu adalah anggota dari himpunan. Nah, kurung kurawal di sini sudah mendefinisikan sebuah himpunan. Selanjutnya kita punya A itu merupakan anggota dari V karena A berada di dalam kurung kurawalnya, sedangkan B itu bukanlah anggota dari V karena B tidak ada di dalam kurung kurawal atau di dalam penjabaran dari himpunan V. Selanjutnya kita bisa mengatakan dua himpunan itu sama jika keduanya memiliki elemen yang sama. Jadi kalau kita ingin tahu apakah A dan B itu sama, ya tinggal diperiksa apakah semua anggota di A itu menjadi anggota di A jika dan hanya jika elemen tersebut juga merupakan anggota di B. Nah, jika A dan B itu adalah dua himpunan yang sama, maka kita menotasikannya A sama dengan B. Selanjutnya, himpunan 1, 3, 5 itu akan sama dengan himpunan 3, 1, 5. Sesuai dengan definisi dari himpunan tadi, objek yang tidak terurut. Jadi kalau cuma beda urutannya ini masih dianggap sama. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa semua anggotanya itu memang sama. Nah, selanjutnya selain mengenai kesamaan, kita juga mempunyai jenis himpunan khusus. Kita menyebutnya sebagai himpunan kosong. Himpunan kosong di sini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Seperti apa notasinya? Notasi himpunan kosong itu biasanya dilambangkan dengan O yang dicoret atau bisa juga dinotasikan dengan kurung kurawal yang tidak diisi apa-apa. Kemudian kita juga punya jenis himpunan yang berbeda. Kita sebut sebagai himpunan tunggal. Himpunan tunggal di sini adalah himpunan yang hanya memiliki tepat satu anggota. Perlu diperhatikan adalah hati-hati dalam membedakan antara himpunan kosong dan himpunan tunggal. Ketika kita memiliki himpunan yang diisi dengan himpunan kosong, itu bukan merupakan himpunan kosong. Jadi himpunan yang seperti ini adalah himpunan tunggal. Kenapa himpunan tunggal? Karena isinya adalah himpunan kosong. Jadi di sini adalah himpunan dengan anggotanya merupakan himpunan. Perlu Anda pahami bahwa himpunan anggotanya atau objek yang menjadi anggota di dalam himpunan itu tidak selalu objek non-himpunan. Bisa jadi himpunan itu sendiri merupakan anggota dari himpunan lain. Nah, dalam kasus kita ya bisa saja himpunan kosong itu merupakan anggota dari suatu himpunan tunggal. Himpunan tadi yaitu himpunan yang diisi dengan himpunan kosong itu merupakan himpunan tunggal dengan himpunan kosong sebagai anggotanya. Selanjutnya kita bisa merepresentasikan himpunan selain dengan mendata anggotanya, kita juga bisa merepresentasikannya menggunakan diagram Venn. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya himpunan huruf vokal pada alfabet yang tadi ya, yaitu A, E, I, O, U. Kita bisa buatkan dalam bentuk lingkaran, kemudian kita buat persegi panjang yang merupakan himpunan semesta. Nah, yang perlu diperhatikan adalah diagram Venn di sini hanyalah sebagai bentuk representasi yang berbeda. Jadi ini hanya untuk mempermudah dalam memahami himpunan yang sedang kita miliki. Diagram Venn tidak cocok dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan himpunan. Tapi ya diagram Venn tersebut bisa saja dipakai untuk merepresentasikan permasalahan tersebut. Kemudian kita bisa menyelesaikannya ya tentu dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah himpunan. Kemudian kita punya himpunan bagian. Nah, yang himpunan bagian tersebut adalah himpunan yang diisi dengan anggota yang merupakan anggota dari himpunan yang lain. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki A yang merupakan himpunan bagian dari B. Artinya semua anggota yang ada di A itu merupakan anggota di B. Nah, notasinya kita biasanya menuliskan A, kemudian ada seperti C yang digaris bawahin, dan ada B, itu menunjukkan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Kemudian misalkan kita punya sembarang himpunan, kita sebut saja himpunannya himpunan S. Kita selalu bisa menyatakan bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari S. Selanjutnya kita juga bisa mengatakan S sendiri itu merupakan himpunan bagian dari
S. Selanjutnya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa setiap himpunan yang tak kosong akan memiliki setidaknya dua himpunan bagian. Jadi kalau misalkan kita punya himpunan yang ada isinya, yaitu udah pasti minimal himpunan kosong adalah himpunan bagiannya dan dirinya sendiri juga merupakan himpunan bagian. Nah, terkait dengan suatu himpunan yang merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri, kita memiliki penamaan untuk membedakannya, yaitu kita menyebutnya sebagai himpunan bagian sejati. Himpunan bagian sejati mengkehendaki bahwa A dinotasikan dengan A, C, B. Ini menandakan bahwa A itu merupakan himpunan bagian sejati dari B. Itu hanya terjadi ketika A itu bukanlah sama dengan B. Jadi kalau A-nya sama dengan B, itu juga merupakan himpunan bagian dari B. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan B, maka A itu himpunan bagian sejati dari B. Yang memenuhi kondisi bahwa yang pertama A adalah himpunan bagian dari B. Kemudian kita bisa mencari elemen di B itu yang bukan merupakan elemen di A. Selanjutnya kita membahas mengenai kardinalitas. Misalkan kita punya sebuah himpunan S. Jika di dalam himpunan S terdapat N anggota yang berbeda, kita mengatakan bahwa N di sini sebagai kardinalitas dari S. Dengan kata lain, kardinalitas itu merupakan banyaknya anggota di S. Yang mana nilai dari kardinalitas dari suatu himpunan itu merupakan bilangan bulat tak negatif. Karena tidak mungkin himpunan memiliki banyak anggota sebanyak negatif sekian. Kemudian kardinalitas biasanya dilambangkan dengan mutlak S ya. Jadi kalau misalnya himpunan S ya mutlak S, kalau himpunan A ya mutlak A. Sebagai contoh misalkan kita punya himpunan A yang merupakan himpunan bilangan bulat positif ganjil yang kurang dari 10. Dengan kata lain bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sehingga kita bisa menyimpulkan kardinalitas dari A itu adalah banyaknya bilangan tadi, yaitu sebanyak 5 bilangan. Dengan kata lain kardinalitas dari A adalah 5. Kemudian kita punya himpunan kuasa. Terkait dengan himpunan bagian yang telah kita bahas sebelumnya, kita bisa membentuk himpunan baru yang kita sebut sebagai himpunan kuasa yang isinya adalah semua himpunan bagian dari S. Himpunan kuasa dari suatu himpunan lain yang di sini kita notasikan himpunan kuasa dari S itu biasanya dilambangkan dengan P di dalam kurung S. Sebagai contoh, misalkan kita punya himpunan A. Himpunan A isinya 0, 1, 2. Nah, sesuai dengan definisi tadi, himpunan kuasa adalah himpunan semua himpunan bagian. Artinya, himpunan kuasa itu isinya adalah himpunan bagian. Ya, kita bisa membuat himpunan kuasanya menjadi seperti ini. Yang pertama, kita punya himpunan kosong. Sesuai dengan definisi tadi, bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Selanjutnya kita punya himpunan 0. Nah, himpunan 0 di sini adalah diambil anggotanya dari himpunan A, yaitu anggota yang 0, kemudian dibentuk suatu himpunan bagian. Nah, himpunan bagiannya dimasukin menjadi anggota dari himpunan kuasa. Begitu pula misalnya kita punya 02. 02 di sini ambil dua anggota dari A yaitu 0 dan 2, bentuk himpunan bagiannya, kemudian jadikan anggota dari himpunan kuasa. Perlu diperhatikan bahwa himpunan kuasa memiliki anggota yang merupakan himpunan. Jadi setiap anggota pada himpunan kuasa di sini adalah himpunan. Yang lebih spesifiknya kita sebut sebagai himpunan bagian. Nah, banyaknya anggota dari himpunan kuasa ataupun kardinalitas dari himpunan kuasa itu sebanyak 2 pangkat banyaknya anggota dari himpunan A atau 2 pangkat kardinalitas A. Yang mana di sini banyaknya anggota atau kardinalitas dari himpunan kuasa A adalah sebanyak 2 pangkat 3, itu 8. Nah, perlu diperhatikan bahwa himpunan kosong dan himpunan itu sendiri adalah anggota himpunan kuasa. Kemudian kita punya operasi pada himpunan. Di dalam himpunan kita punya operasi yang pertama yaitu gabungan. Gabungan dalam himpunan itu artinya kita mengambil semua anggota di himpunan A dan semua anggota yang ada di himpunan B, kemudian kita tuliskan semuanya secara tunggal. Atau bisa dinotasikan gabungan dari A dan B itu adalah himpunan yang isinya merupakan anggota dari A atau anggota dari B. Kemudian kita punya irisan. Irisan itu artinya kita mengambil anggota yang merupakan anggota dari A sekaligus juga merupakan anggota dari B. Atau biasanya kita notasikan A irisan B itu adalah himpunan yang memiliki anggota A dan juga merupakan anggota B secara bersamaan. Nah, biasanya dua himpunan yang tidak memiliki irisan itu dikenal dengan nama himpunan saling lepas. Kemudian kita punya selisih. Selisih pada himpunan biasanya dinotasikan dengan tanda kurang. Nah, selisih ini maksudnya adalah himpunan yang dibentuk dengan mengambil, misalnya kita punya A dikurang B, jadi A diselisihkan dengan B, artinya himpunan yang kita bentuk adalah himpunan yang mengambil anggota di A, tetapi anggota di A tersebut bukanlah anggota di
B. Atau kita bisa mengatakan A dikurang B itu sama saja seperti kita mencari irisan antara A dengan komplement B. Atau kalau dinotasikan secara notasi himpunan itu adalah X anggota A dan X bukanlah anggota B. Nah, tadi saya sudah menyinggung mengenai komplement meskipun belum saya kasih definisinya ya. Di sini kita punya komplement itu adalah semua elemen yang merupakan bagian dari, bukan bagian ya, semua elemen yang merupakan anggota dari himpunan semesta, tetapi bukanlah anggota dari himpunan A. Atau biasanya kita menulisnya komplement dari A itu sama dengan U dikurang A. Atau kita bisa menotasikannya komplement dari A adalah anggota dari U yang mana bukan anggota dari A. Di dalam penerapannya, kita seringkali membutuhkan hukum-hukum terkait himpunan. Hukum-hukum di sini biasanya kita pakai untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait kesamaan pada himpunan. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini kita punya hukum identitas, kemudian hukum dominasi, kemudian hukum idempoten, kemudian hukum komplement, kemudian hukum komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, absorpsi. Maksudnya yang ini hukum double komplement gitu ya. Kalau yang ini hukum komplement saja. Kalau di sini double komplement. Jadi A dikomplementkan lagi akan kembali menjadi dirinya sendiri ya. Anda bisa pause videonya di sini mungkin ya kalau misalnya Anda ingin menghafalkan. Nah, saya lanjut ke bagaimana kita menerapkan hukum-hukum pada himpunan itu. Lazimnya hukum-hukum di situ kita pakai untuk memeriksa apakah kesamaan yang terjadi pada himpunan yang melibatkan operasi-operasi himpunan itu kesamaan yang benar ataukah tidak. Sebagai contoh di sini kita ingin memeriksa apakah ketika kita punya A irisan B digabung dengan A irisan B komplement itu hasilnya akan menjadi himpunan A. Nah, untuk memeriksa ini, kita bisa menggunakan hukum yang ada. Yaitu yang pertama, kita tahu bahwa ketika kita punya irisan A irisan B gabung A irisan B komplement, di sini kita punya operasi penggabungan yang menggabungkan dua bentuk irisan. Yang mana dua bentuk irisan di sini melibatkan satu himpunan yang sama, maka kita bisa menggunakan hukum distributif atau distribution law. Distributive law yang tadi kita punya di sini. Di sini kita punya irisan, kemudian irisan lagi. Nah, dua bentuk irisan digabungkan, itu sama aja kita melakukan irisan terhadap suatu bentuk gabungan. Nah, sebagai contoh di sini kita punyanya itu. Jadi kita bisa membuat A irisan B gabung A irisan B komplement itu menjadi A irisan B gabung B komplement. Kemudian B gabung B komplement itu bisa Anda lihat di sini kita punya kalau A gabung A komplement itu menjadi himpunan semesta. Nah, dalam kasus kita juga sama. B gabung B komplement ya akan jadi himpunan semesta. Kemudian kita tahu bahwa A diiriskan dengan himpunan semesta itu akan sama saja dengan himpunan A. Nah, membuktikan kesamaan atau memeriksa ataupun mencari kesamaan pada suatu bentuk himpunan dan operasinya, itu selain dengan menggunakan hukum-hukum himpunan juga bisa menggunakan tabel keanggotaan. Tabel keanggotaan di sini ya mirip seperti tabel kebenaran yang Anda pelajari ketika di logika matematika. Hanya saja yang membedakannya kalau di tabel kebenaran kita menggunakan kasus binar benar dan salah. Kalau untuk tabel keanggotaan kita juga menggunakan kasus binar anggota dan bukan anggota. Nah, hanya saja biasanya kalau menuliskan anggota bukan anggota itu kan panjang gitu ya. Anda sebagai orang informatika tentu tahu ya. Kasus seperti itu bisa aja kita tuliskan hanya dengan 1-0 gitu ya. Nah, kita menotasikan 1 itu untuk suatu objek yang merupakan anggota dari himpunan. Kemudian menotasikan 0 jika objek tersebut bukan anggota dari himpunan. Nah, kita bisa mengambil semua kemungkinan. Ketika kita punya dua himpunan yaitu A dan B, maka kita bisa mengelompokkannya menjadi 4 kasus, yaitu objek tersebut anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Objek tersebut anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Objek tersebut bukan anggota himpunan A tetapi anggota himpunan B, atau objek tersebut bukanlah anggota dari kedua himpunan yang kita miliki. Nah, ini telah mewakili semua kemungkinan yang bisa kita buat terkait suatu objek terhadap himpunan A dan B. Selanjutnya kita tinggal melakukan cara yang serupa. Nah, misalnya di sini kita ingin mengerjakan A irisan B gabung A irisan B komplement. Pertama kita bentuk dulu B komplement. Nah, B komplement di sini karena B
yang kita miliki, misalnya kasus pertama yaitu objek merupakan anggota dari B, yaitu kasusnya 1, artinya B komplemennya ya tinggal diganti 0. Kalau B-nya 0 ya B komplemennya 1 dan seterusnya. Kemudian kita mengiriskan A dengan B. Irisan itu mengkehendaki suatu objek akan menjadi anggota dari irisan jika dia merupakan anggota dari kedua himpunan pembentuknya. Dalam kasus kita, yaitu yang pertama ya, 1-1, artinya yang merupakan anggota kedua himpunan, ya irisannya akan menjadi anggotanya. Tapi ketika hanya menjadi anggota salah satunya atau justru bukan anggota dari kedua himpunan, tentu irisannya tidak memuat anggota tersebut, tidak memuat objek tersebut sebagai anggota. Kemudian kita bisa melakukan cara yang sama untuk mendapatkan A irisan B komplement, yaitu dengan melakukan operasi irisan antara A dengan B komplement pada kolom ketiga di sini. Setelah itu kita tinggal menggabungkan antara A irisan B dan A irisan B komplement. Nah, seperti yang Anda ketahui tadi ya, gabungan itu asalkan suatu objek telah menjadi anggota dari salah satu himpunan, maka objek tersebut akan menjadi anggota dari gabungannya. Dengan kata lain, kita di sini memiliki ketika kita punya 1, 0 ya itu udah cukup untuk menjadi anggota dari gabungan. 0, 1 juga udah cukup untuk menjadi anggota dari gabungan. Sementara kalau tidak menjadi anggota kedua himpunan pembentuk gabungan, maka itu tetap tidak menjadi anggotanya. Nah, sebagai akibat Anda bisa melihat di sini ya, ternyata tabel keanggotaan untuk himpunan A itu sama dengan tabel keanggotaan untuk himpunan yang tadi mau kita bentuk, yaitu A irisan B digabung dengan A irisan B komplement. Ini menandakan bahwa kedua bentuk di sini adalah bentuk yang sama. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan kesamaan tadi samaan yang benar. Untuk memeriksa kesamaan dari dua himpunan, tentu Anda tidak harus melakukan keduanya. Anda bisa saja cukup menggunakan hukum yang ada atau bisa juga cukup menggunakan tabel keanggotaan saja. Itu kembali kepada ya diri Anda sendiri, lebih enak menggunakan yang mana. Tetapi ketika Anda ragu dengan jawaban Anda bisa saja menggunakan kedua metode ini untuk memeriksa bahwa jawaban Anda sudah benar ataukah belum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai dualitas. Pertama kita pahami dulu prinsip dualitas itu, kita ingin menyatakan bahwa kita memiliki dua konsep yang berbeda. Dua konsep yang berbeda ini diperoleh dengan mempertukarkan syarat ataupun peraturan yang ada pada konsep tersebut. Ketika kita menukarkan syarat atau peraturan yang ada pada konsep tersebut, mengakibatkan kedua konsep tersebut menjadi kedua konsep yang sama-sama benar. Misalkan kita punya, sebagai contoh dalam kasus nyata ya, kita punya konsep kiri dan kanan. Kita bisa menukarkan konsep kiri dan kanan dalam mengendarai mobil di negara Indonesia dan Amerika Serikat. Sehingga ya peraturan yang berlaku di Indonesia itu juga menjadi peraturan yang benar berlaku di Amerika Serikat. Ya, cukup dengan menukar kiri dan kanan terkait peraturan dalam mengendarai mobil. Ya mungkin kalau dilihat seperti ini ya kita coba data satu persatu. Misalkan kita punya di Amerika Serikat dan di Indonesia. Nah, yang pertama, kita mengetahui bahwa kemudi mobil di Amerika itu adalah di kiri depan. Kemudian kemudi mobil di Indonesia itu adalah di kanan depan. Nah, ini artinya kan hanya cukup menukar kiri dan kanan. Apakah cukup segitu? Tentu tidak. Di Amerika, kita mengetahui bahwa mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Sedangkan di Indonesia, berjalannya di bagian kiri jalan. Sekali lagi hanya menukar konsep kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga, ketika kita memiliki jalan yang memiliki banyak lajur, kalau ingin mendahului, di Amerika Serikat itu harus mendahului di jalur atau di lajur kiri. Kalau di Indonesia ya itu pasti jadi permasalahan gitu ya. Ketika Anda ingin mendahului, haruslah mendahului di lajur kanan, kecuali untuk mereka yang senang melanggar peraturan. Kemudian di Amerika Serikat ada beberapa lampu yang memperbolehkan di saat lampu merah menyala, mobil masih boleh berbelok kanan langsung. Nah, itu juga berlaku di Indonesia. Beberapa lampu lalu lintas memperbolehkan ketika lampunya merah, mobil boleh langsung belok ke kiri tentunya. Nah, ini juga hanya mempertukarkan kanan dan kiri. Dan kata lain, dualitas terjadi pada kasus mengendarai mobil di Amerika Serikat dan di Indonesia. Nah, bagaimana dengan di himpunan? Di himpunan kita memiliki dualitas pada kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya. Misalkan kita punya D yang merupakan kesamaan. Kemudian kita bisa membentuk kesamaan lain yang kita sebut D bintang misalkan di sini ya. D bintang di sini merupakan dualitas dari D. Gimana cara memperoleh D bintang? D bintang diperoleh dengan mengganti. Kalau misalnya di D, di kesamaan D kita punya gabungan, gantilah dengan irisan. Kemudian kalau di D punya operasi irisan, ganti dengan gabungan. Kalau di D terdapat himpunan kosong, ganti dengan himpunan semesta. Kalau di D terdapat himpunan semesta, gantilah dengan himpunan kosong pada D bintang. Sedangkan komplement ya dibiarkan aja. D bintang di sini akan jadi benar jika ternyata kesamaan D sudah menjadi kesamaan yang benar. Jadi kalau misalnya Anda punya kesamaan D dan kesamaan itu merupakan kesamaan yang benar, ya otomatis D bintang yang merupakan dualitasnya juga pasti merupakan kesamaan yang benar. Sebagai contoh ya saya langsung aja, misalkan kita punya hukum tadi ya, hukum identitas menyatakan bahwa ketika A digabungkan dengan himpunan kosong itu akan menjadi himpunan A. Kita bisa manfaatin dualitas untuk memperoleh gabungan ganti jadi irisan, himpunan kosong ganti jadi himpunan semesta. Sehingga A irisan
himpunan semesta juga akan sama dengan A. Nah, tentu ini adalah kesamaan yang benar juga. Perlu Anda pahami, dualitas pada himpunan itu artinya kita sedang membentuk dua kesamaan. Jadi kesamaan yang pertama yang telah ada, kita bentuk kesamaan baru yang merupakan dualnya. Perlu Anda pahami, kita tidak mengatakan bahwa himpunan semesta memiliki dual himpunan kosong. Tidak. Yang memiliki dual itu adalah jika telah jadi kesamaan, bukan secara tunggal terhadap. Ya, ini beberapa contoh kesamaan yang memiliki dual pada hukum-hukum tadi, hukum-hukum himpunan. Tentu masih ada yang lain lagi ya. Itu cara membuatnya gampang tadi. Hanya ganti saja gabungan jadi irisan, irisan jadi gabungan, himpunan kosong jadi himpunan semesta jadi himpunan kosong. Maka kita memperoleh kesamaan baru yang merupakan dual dari kesamaan yang lama, dan tentu saja jika kesamaan lama benar, maka kesamaan baru juga dipastikan benar. Nah, selanjutnya selain mengenai dualitas, kita juga punya pembahasan mengenai prinsip inklusi eksklusi. Ketika kita punya dua himpunan yang digabungkan, kita ingin mengetahui berapa banyak gabungan dari dua himpunan tersebut. Tentu gabungan dari dua himpunan tersebut tidak dengan menambahkan banyak anggota dari himpunan A dan himpunan B saja, tetapi kita harus menguranginya dengan irisan dari kedua himpunan. Nah, inilah yang kita kenal sebagai prinsip inklusi eksklusi. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui ada berapa banyak sih bilangan bulat positif tidak melebihi 1000, artinya kan kita mencari bilangan dari 1 sampai 1000 yang dapat dibagi oleh 7 atau 11. Artinya kita sedang mencari berapa banyak anggota himpunan bilangan yang dapat dibagi oleh 7, kemudian ada berapa banyak anggota himpunan bilangan yang dapat dibagi oleh 11, kemudian kita gabungkan. Tentu saja menggabungkannya, kita menambahkan banyak anggota dari dua himpunan tadi, dikurangi dengan irisannya. Artinya kita perlu mencari juga banyaknya anggota dari irisan kedua himpunan tersebut. Bagaimana langkah mengerjakannya? Kita bisa mengerjakannya seperti ini. Di dalam diagram Venn, kita bisa menyajikannya seperti ini ya. Kita punya himpunan A yang anggotanya sebanyak 142, himpunan B yang anggotanya sebanyak 90, dan himpunan irisan dari A dan B yang anggotanya sebanyak 12. Bagaimana memperoleh angka-angka ini? Ya tentu melalui proses perhitungan. Perhitungannya seperti apa? Seperti ini. Ketika kita ingin mencari banyaknya anggota himpunan A, artinya kita perlu mengetahui dulu kita punya 1000 bilangan, yaitu 1 dari sampai dengan 1000. Banyaknya anggota himpunan A, yaitu banyaknya bilangan yang dapat dibagi oleh 7, itu adalah dengan cara membagi aja 1000 dibagi 7. Ya, kenapa kita melakukan ini? Karena kita sedang mencari kelipatan 7, semua kelipatan 7 yang tidak melebihi 1000. Makanya kita melakukan pembulatan ke bawah. Ya, ini notasi floor, artinya pembulatan ke bawah. Kemudian kita juga mencari banyaknya bilangan yang dapat dibagi 11. Ya, kita tinggal membagi 1000 dengan 11, kemudian dibulatkan ke bawah. Dan kita juga sedang mencari ada berapa banyak bilangan yang dapat dibagi oleh 7 dan 11 secara bersamaan. Artinya kita cukup membagi 1000 dengan 7 kali 11. Hasil ini ya tinggal kita hitung gitu kan ya. Hasilnya adalah 220. Dan kata lain ada sebanyak 220 bilangan yang tidak melebihi 1000 yang dapat dibagi oleh 7 atau 11. Tentu saja prinsip inklusi eksklusi tidak hanya berlaku untuk dua himpunan. Bisa saja berlakunya untuk 3 himpunan. Hanya saja ketika berlaku untuk 3 himpunan, kita melakukannya banyaknya anggota A tambah banyak anggota B tambah banyak anggota C dikurang irisan dari pasangan dua himpunan pada ABC tadi, yaitu A irisan B, A irisan C, B irisan C, kemudian ditambah dengan A irisan B irisan C yang merupakan irisan dari 3 himpunan karena kita sedang menggabungkan 3 himpunan. Nah, lebih jauhnya lagi bagaimana jika kita punya N himpunan, yaitu dari A1 sampai AN. Cara mengerjakan konsep prinsip inklusi dan eksklusinya masih sama, hanya diperumum saja. Yaitu ketika kita menggabungkan dari A1 sampai dengan AN, itu sama saja dengan menjumlahkan banyak anggota A1 sampai AN. Kemudian mengurangi, seperti tadi dikurang, mengurangi dengan irisan dari dua himpunan pada A1 sampai AN. Tentu saja irisannya semuanya, yaitu A1, A2, A1, A3, A1, A4, A1, A5 sampai dengan AN-1 AN. Kalau di sini kan AB, AC, BC. Tapi kalau ada N himpunan artinya pasangannya ya banyak gitu ya. Semua pasangannya itu kita iriskan, kita kurangi. Kemudian kita tambahkan dengan irisan 3 himpunan. Kemudian kita kurangi lagi dengan irisan 4 himpunan. Kemudian kita menambahkan dengan negatif 1 pangkat N plus 1. Ini sebagai bentuk tandanya tadi yang akan berganti plus minus. Oke, selanjutnya setelah prinsip inklusi eksklusi, ini ada contohnya. Contohnya di sini kita punya kasus seperti ini. Untuk contohnya saya tidak terlalu bahaskan. Ya, Anda bisa pause saja dan baca sendiri gitu soalnya seperti apa. Ini contoh untuk 3 himpunan. Kemudian ya kita sedang mencari berapa banyak pelajar yang mengambil jurusan bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Artinya kita sedang mencari irisannya. Nah, tentu saja kita bisa memanfaatkan prinsip inklusi eksklusi, yaitu dengan cara membentuk rumusnya, yaitu rumusnya kan mengenai gabungan tadi ya. Ya kita bisa tahu gabungannya kan artinya semua pelajarnya ya. Semua pelajarnya ya telah ada di sini. Semua pelajarnya itu sebanyak 2092. Ya kita tinggal masukin aja, atau kalau digambarkan seperti itu, kita sedang mencari irisannya.
di sini yang tengah. Kita tinggal masukin aja ke prinsip inklusi eksklusi yang telah kita punya, dan tinggal mencari ada berapa banyak irisannya. Tentu untuk mencari banyaknya irisan tidaklah sulit. Anda tinggal melakukan operasi hitung biasa, operasi aljabar biasa. Ya, kita bisa memperoleh irisannya sebanyak 7. Dan kata lain ada 7 pelajar yang mengambil ketiga jurusan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke jenis himpunan yang lain, yaitu kita menyebutnya himpunan partisi, atau boleh juga dikenal dengan K-partisi. Ya tentu saja Anda boleh menambahkan K atau tidak di penamaannya. Yang pasti penambahan K di sini menandakan bahwa kita mempartisi sebanyak K. Nah, misalkan kita punya sebuah himpunan S, itu bisa kita partisi menjadi A1 sampai dengan AK. Nah itulah yang kita sebut sebagai partisi. Syarat suatu himpunan disebut himpunan partisi adalah ketika kedua himpunan tadi saling lepas. Jadi kita membentuk himpunan yang mana himpunannya saling lepas. Jadi bukan seperti himpunan kuasa. Kalau seperti himpunan kuasa tadi kan kita membentuk himpunan yang isinya himpunan bagian. Kalau himpunan bagian kan bisa aja ada anggota yang sama kan antara himpunan bagian yang satu dengan himpunan bagian yang lain. Tapi kalau partisi tidak boleh. Kemudian ketika digabungkan akan kembali menjadi himpunan awal, yaitu himpunan S. Seperti apa contohnya? Ya misalkan kita punya himpunan A tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ingin membuat 4 partisi dari A. 4 partisi dari A ya contohnya seperti ini. Kita pertama bentuk himpunan yang anggotanya adalah 1. Kemudian jadikan anggota dari himpunan partisi tadi. Kita juga bisa mengambil himpunan yang anggotanya 2 dan 3. Kemudian himpunan lain yang anggotanya 4, 5, 6. Himpunan lain yang anggotanya 7, 8. Tentu seperti yang Anda ketahui, bahwa semua himpunan di sini adalah himpunan bagian dari A. Hanya saja bedanya tadi apa dengan himpunan kuasa? Bedanya adalah kalau himpunan kuasa kita menuliskan semua himpunan bagian, kalau himpunan partisi tidak semuanya. Jadi bisa dikatakan himpunan kuasa memiliki anggota yang lebih banyak dari himpunan partisi. Kalau himpunan partisi anggotanya telah jelas sesuai dengan namanya. Kalau 4 partisi artinya anggotanya ada 4 buah himpunan. 4 buah himpunan di sini ya tidak selalu seperti ini. Anda boleh mempartisi dengan sesuai selera Anda gitu kan ya. Kalau ketika Anda mempunyai penyimpanan atau data ya Anda mempartisinya sesuai selera Anda atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam kasus kita juga begitu. Kemudian selain himpunan partisi, kita juga punya jenis himpunan yang sedikit berbeda. Kita menyebutnya himpunan ganda. Himpunan ganda ini biasanya dikenal dengan multiset. Kalau himpunan yang biasa kita kenal itu namanya set. Ya bahasa Inggrisnya hanya set saja. Kalau himpunan ganda ya tinggal dikasih jadi multiset. Apa bedanya kalau tadi himpunan biasa itu tidak mengkehendaki objek berulang? Kalau di himpunan ganda, objeknya atau elemennya boleh berulang. Perlu dipahami di sini ada kata boleh berulang. Jadi bukan berarti harus berulang. Kalau tidak berulang pun itu juga boleh. Sebagai contoh misalkan kita punya himpunan 1, 1, 1, 2, 3. Nah, 1, 1, 2, 3 di sini adalah himpunan ganda. Kemudian kita juga bisa punya himpunan 2, 2, 2 itu juga himpunan ganda. Nah, sedangkan himpunan yang kita punya selanjutnya adalah 2, 3, 4. 2, 3, 4 di sini kan tidak ada yang berulang ya. Tapi ini juga himpunan ganda kita menyebutnya. Sekalipun tidak ada elemen yang berulang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa multiplisitas dari semua anggota pada himpunan ganda itu kita sebut sebagai multiplisitas, merupakan banyaknya atau jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Dalam kasus kita tadi, misalkan kita punya himpunan M. Himpunan M itu seperti ini, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Apakah kita harus mengurutkannya? Tidak. Kan himpunan tidak terurut, jadi terserah. Nah, hanya saja kita tahu bahwa di sini multiplisitas dari 0 itu ada sebanyak 4. Kenapa? Karena 0 terulang sebanyak 4 kali. Sebagai akibatnya tadi, kita bisa mengatakan himpunan biasa atau set itu merupakan multiset yang khusus. Jadi kita bisa mengatakan himpunan itu merupakan himpunan ganda, tapi yang khususnya multiplisitas setiap elemennya ya kalau bukan 0, 1. 0 itu menandakan suatu objek bukan elemen, 1 itu menandakan objek tersebut elemen pada himpunan biasa. Ya makanya tadi pada himpunan biasa kita bisa menggunakan tabel keanggotaan 0, 1, tidak pada himpunan ganda. Ya, kenapa? Karena pada himpunan ganda setiap anggotanya bisa saja memiliki multiplisitas lebih dari 1. Selanjutnya mengenai kardinalitas pada himpunan ganda. Kardinalitas pada himpunan ganda itu sama saja dengan menghitung banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Ya, kita hanya tinggal menghitung saja. Dan anggota yang terulang ya tetap kita hitung lebih dari 1 gitu. Kalau misalnya kita punya 1 terulang 3 kali ya maka kita menghitung ini ada 3 anggota. Ya, dan kata lain kalau kita punya himpunan A 1, 1, 1, 2, 2, 3, himpunan ganda A, maka kardinalitas dari A itu adalah 6. Kemudian pada himpunan ganda sama seperti pada himpunan yang kita punya tadi, kita memiliki operasi. Ketika kita ingin menggabungkan dua himpunan ganda, itu artinya kita menuliskan semua anggota pada himpunan P ataupun Q dengan syarat menuliskannya adalah sebanyak anggota terbanyak pada kedua himpunan tadi. Misalkan kita punya himpunan P, A-nya terdiri dari 3 anggota yang bernama A, atau kita bisa bilang multiplisitas dari A pada himpunan P adalah 3, kemudian multiplisitas A pada himpunan Q adalah 2. Maka pada gabungannya A dituliskan sebanyak 3 kali. Kemudian ada
ada B yang merupakan anggota himpunan Q tapi bukan anggota himpunan P, maka B kita tuliskan. Begitu pula dengan C. C kalau pada himpunan Q ditulis 2 kali, pada himpunan P hanya ditulis sekali, artinya pada gabungannya kita tuliskan sebanyak 2 kali. Begitu pula dengan D. Selanjutnya kita punya irisan. Nah, kalau pada irisan himpunan biasa itu mencari yang sama. Kalau pada himpunan ganda ya juga demikian. Kita mencari yang sama. Hanya saja kalau memiliki multiplisitas lebih dari 1 atau sama dengan 1 misalnya, maka kita menuliskan sesuai dengan multiplisitas terkecil. Ya, misalkan di sini himpunan P A-nya ada 3, himpunan Q A-nya ada 2, maka irisannya ya A-nya ada 2. Kemudian pada himpunan ganda kita juga memiliki operasi selisih atau pengurangan. Nah, operasi selisih ataupun pengurangan pada himpunan ganda itu ya hampir sama seperti pada himpunan biasa. Ya hanya saja kita mengurangi multiplisitasnya sesuai dengan multiplisitas pada P dan Q tadi. Misalkan P, A-nya ada 3, Q A-nya ada 2, maka kalau dikurangi A-nya tinggal 1. Kemudian kita punya B di sini. Pada himpunan P, B-nya ada 2, kemudian pada himpunan Q, B-nya ada 3. Kalau dikurangi ya tidak jadi negatif 1, kan kita tidak bisa menuliskan B sebanyak negatif 1. Hanya saja kita tidak menulis B. Kemudian kalau ada C ada 1, di himpunan P, di Q ada 2 ya, jadi tidak ada. Kemudian D juga sama. E pada himpunan P ada 1, pada Q tidak ada ya, kalau dikurangi tetap ada E-nya. Nah, artinya pengurangan P dan Q itu menjadi A, E. Yang tidak ada pada himpunan biasa itu adalah operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan itu ada pada multiset. Kalau pada multiset, ketika kita melakukan operasi penjumlahan, artinya kita menuliskan semua anggota yang ada di A, yang ada di P, dan juga yang ada di Q. Semuanya. Dan kalaupun ada yang terulang, ya tetap ditulis lagi. Gitu. Kalau di P ada 2 A, atau multiplitas dari A ada 2 di P, kemudian di Q ada 1, maka penjumlahannya itu kita tuliskan A-nya sebanyak 3. Gitu. Jadi A pada P dituliskan, A pada Q dituliskan lagi gitu. Kalau pada gabungan kan tidak ya. Kalau di P ada 2, di Q ada 1, maka gabungannya kita tuliskannya ada 2. Oke, sekian pembahasan materi mengenai teori himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.